Shalom teman-teman, saat ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah tatap muka. Maka dari itu kita akan melaksanakannya secara online. Walaupun dilaksanakannya secara online, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, marilah kita saat hening sejenak. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita angkat pujian lagi dengan judul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Suyitno. Kami persilakan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau masih memperkenan kami untuk menikmati hari pemberian Tuhan. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, bukalah hati kami masing-masing, agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami,
menjadi pegangan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tentu yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan pada saat ini dengan judul "Jangan takut dan galau." Jangan takut dan galau. Salah satu kunci keberhasilan manusia yaitu berani mengambil resiko. Karena apa? Kita ini kan hidup di zaman yang begitu cepat berubah. Nah, perubahan itu baik itu keadaan alam, baik itu keadaan politik, ekonomi, sosial, dan juga hal-hal lain sebagainya atau di berbagai bidang yang lain. Nah, perubahan yang begitu cepat itu perlu disadari dan perlu ditanggapi dengan bijak. Karena sering manusia justru galau. Manusia justru kadang takut menghadapi perubahan-perubahan itu sehingga ia gagal untuk memperjuangkan dan mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpinya. Perasaan takut memang telah menjadi penghalang pertumbuhan sejak lama. Manusia cenderung memilih jalan aman dan juga nyaman. Karena takut akan tantangan-tantangan yang ada. Padahal hanya tinggal di zona nyaman saja, ini tidak akan menjamin kehidupan yang baik. Syukurlah kalau sebagai generasi muda cenderung memiliki kelenturan dan juga kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam hidup. Karena kalau kita mendengarkan dalam banyak kesaksian, justru keberhasilan manusia berawal ketika ia berani keluar dari zona nyaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan dalam bacaan kita, salah satu kalimat kunci yang diucapkan Yesus dalam bacaan kita adalah suatu ajakan. Apa ajakan Tuhan Yesus? Dikatakan di situ, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, secara historis memang barangkali daerah di seberang Danau Galilea adalah daerah yang pernah didatangi oleh para murid. Namun secara simbolis seberang di sini dapat diartikan sebagai keadaan hidup yang penuh misteri. Atau bisa dikatakan seberang adalah kondisi yang
masih asing. Ada berbagai kemungkinan yang akan terjadi di seberang nanti. Karena apa? Karena seberang bukanlah tempat tinggal kita sendiri. Dan dalam bacaan kita, kesediaan para murid berlayar bersama Yesus menuju ke seberang, nah, ternyata membuat mereka itu diperhadapkan pada tantangan yang sedemikian menakutkan. Apa itu tantangan yang menakutkan? Dikatakan di situ yaitu angin taufan yang mengamuk dengan sangat dahsyat dalam ayat yang ke-37. Tentu dalam keadaan yang seperti itulah para murid panik, para murid sangat takut. Dan hal itu sesuatu hal yang wajar, mengingat mereka dapat saja binasa karena taufan yang dahsyat itu. Namun di situ kita mendapatinya bahwa Yesus menghardik angin itu dengan ucapan diam, tenanglah. Ketika Tuhan menghardik diam, tenanglah, maka badai pun reda. Yesus mengakhiri dengan suatu pertanyaan. Mengapa kamu takut? Dengan kata lain, Yesus tidak sekedar menghardik badai tersebut, namun Yesus juga menghardik para murid. Seolah-olah Yesus berkata kepada murid, tenanglah, janganlah kamu takut, ada aku di perahu ini. Inilah perjalanan ke seberang, selalu penuh dengan risiko. Namun di tengah berbagai tantangan-tantangan yang ada, di situ Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi, apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai remaja dan pemuda? Dalam kehidupannya, remaja menghadapi berbagai ketakutan dan kegalauan. Kegalauan di sini bukan sekedar yang terkait dengan kebimbangan dalam urusan percintaan saja, melainkan juga dalam hal-hal yang lain. Apa saja itu? Seperti halnya memilih tempat sekolah ataupun tempat kuliah. Ada kebimbangan-kebimbangan. Memilih pekerjaan. Juga keterlibatan dalam pelayanan di gereja. Ataupun juga kebimbangan-kebimbangan yang lain yang itu banyak sekali ragam. Nah, tentu saja takut dan galau adalah perasaan yang wajar. Dan justru harus diakui, harus disadari, agar mudah dikelola perasaan takut dan galau ini. Ibarat berlayar ke seberang, di situ remaja juga kadang menghadapi pengalaman yang mengguncangkan. Remaja seringkali dituntut untuk berada di zona yang tidak aman, di zona yang tidak nyaman. Seperti apa? Ya seperti misalnya bertemu dengan kawan yang baru berada di seberang. Harus pindah ke kota yang baru, harus penyesuaian. Bisa juga karena ditolak. Ataupun mungkin ganti judul skripsi, menghadapi tantangan-tantangan baru, dan masih banyak lagi. Nah, ketakutan juga sering membuat remaja akhirnya apa? Mengubur kreativitasnya. Pun sering membuat remaja akhirnya apa? Memilih tinggal di zona nyaman. Atau berjalan di jalan yang aman. Pada situasi tertentu hal itu tak masalah. Namun dalam banyak kesempatan, keberanian mengambil pilihan-pilihan yang di luar kewajaran
atau di luar zona nyaman justru menjadi salah satu kunci keberhasilan seseorang. Karena apa? Di saat itulah kita menyadari Allah selalu menyertai. Maka janganlah takut, janganlah galau ketika kita berada untuk memilih di bukan zona yang nyaman atau aman. Ketika kita mengambil pilihan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kepada kami supaya kami jangan takut dan galau menghadapi kebimbangan-kebimbangan yang ada. Mampukanlah kami untuk kami dapat keluar dari zona nyaman sehingga kami dapat memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan para remaja ke dalam tangan Tuhan, baik dalam studinya, baik di dalam kehidupan kesehariannya, persoalan pergumulan yang sedemikian banyak. Namun mampukanlah di tengah kehidupan yang seperti itu, persoalan pergumulan yang ada, mampukanlah agar tetap berpegang teguh kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan. Kami menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, sehingga di masa mudanya benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Untuk selanjutnya kita akan melakukan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama. Betapa kita tinggal bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau indah kita itu semua berkat karunia Allah yang itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah pada hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat tumbuh dan berkembang di hati kami. Kesempatan ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati apa yang telah kami berikan, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh tangan
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunannya dan penyertaan-Mu sehingga ibadah kami pada hari ini berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.